Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua organisme di mana satu pihak, parasit, memperoleh keuntungan, sedangkan pihak lain, inang, mengalami kerugian. Contohnya yang pertama, kutu dan kucing. Kutu menghisap darah kucing sebagai makanan, kucing merasa gatal, iritasi, bahkan bisa sakit kulit. Yang kedua, lalat dan buah. Lalat bertelur di buah, larva memakan daging buah hingga busuk sehingga buah rusak dan tidak layak dimakan. 3. Nyamuk dan manusia. Nyamuk betina menghisap darah manusia untuk perkembangan telur. Manusia bisa gatal dan berisiko tertular penyakit DBD atau malaria. 4. Tikus dan tanaman jagung. Tikus memakan biji atau batang jagung. Tikus merasa kenyang, tanaman rusak dan hasil panen berkurang. 5. Kutu dan manusia. Kutu rambut menghisap darah di kulit kepala manusia, menyebabkan gatal dan iritasi. 6. Tali putri dan tanaman inang. Tali putri menempel pada tanaman lain dan menyerap nutrisi dari batangnya. Tanaman inang menjadi lemah, bahkan bisa mati. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua organisme di mana satu pihak memperoleh keuntungan sementara pihak lainnya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Contohnya 1. Paku sarang burung dan pohon beringin. Paku menempel untuk tempat hidup dan mendapat cahaya, pohon beringin tidak terpengaruh. 2. Simbukan, tumbuhan merambat dan pohon beringin. Simbukan memanfaatkan pohon sebagai tempat merambat agar mendapat sinar matahari, pohon tidak dirugikan. 3. Anggrek dan pohon mangga. Anggrek menempel agar mendapat tempat tinggal dan cahaya, pohon mangga tetap hidup normal. 4. Paku tanduk rusa dan pohon. Paku mendapat tempat hidup kuat untuk fotosintesis, pohon hanya sebagai penopang. 5. Katak dan teratai. Katak memakai daun teratai sebagai tempat istirahat atau pelindung, teratai tidak terpengaruh. Dan yang terakhir, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang saling menguntungkan. Contohnya yang pertama, lebah dan bunga. Lebah mendapat nektar sebagai makanan, bunga terbantu proses penyerbukan. 2. Kerbau dan burung jalak. Burung jalak memakan kutu di tubuh kerbau sebagai makanan, kerbau terbebas dari parasit. 3. Kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mengambil nektar, bunga terbantu penyerbukan. 4. Cacing tanah dan tanaman. Cacing mengemburkan tanah dan menghasilkan kotoran yang menjadi pupuk, tanaman tumbuh subur. Cacing mendapat makanan dari sisa daun dan bahan organik di tanah. 5. Ikan dan tumbuhan air. Tumbuhan air menghasilkan oksigen untuk ikan bernapas, ikan menghasilkan kotoran yang menjadi pupuk bagi tumbuhan air.